di rumahmu. Seandainya Islam tidak ada di Indonesia ini, dari mana kalian mau mengambil kata Rasul dengan Nabi? Yang kalian sematkan Rasul itu kepada murid-murid Yesus dengan kepada Paulus. Dari mana nama sesembahannya atau Tuhannya Yesus itu kalian ambil nama Allah? Gak tahu kalian kan? Gak tahu kali ya? Izin Ibu. Sebentar Ibu. Pak Yosef. Janganlah. Tadi kan Pak Gereja ini udah panjang lebar, saya diam. Ya, saya diam. Ya. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 29, kalian mengatakan Yesus itu adalah anak domba Allah. Kata Allah itu dari mana? Sementara di dalam Islam, di dalam surat Al-Ikhlas, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Mana mungkin? Kata Allah nama sesembahan umat muslim, kalian buat seolah-olah Allah itu beranak. Kami tidak terima dong. Kami nggak terima. Terus yang berikutnya Bapak Gereja, itu satu poin. Kata Allah tolong dihilangkan. Kalau memang mau kalian, buatlah kata Theos. Ya, saya tidak mau peduli. Yesus anak Theos. Dengan kebodohan Theos. Ya silakan, itu urusan kalian. Jangan kata Allah. Yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Apakah ada larangan di perundang-undangan ataupun di dalam kitab kalian Islam membahas tentang Kristen? Tidak. Bukankah Yesus memerintahkan beritakanlah Injil ke segala makhluk? Ya, kalian kan ditugaskan untuk memberitakan Injil. Betul kan? Memberitakan Injil. Jadi ketika kami membaca kitab kalian, ya kan? Itu kan tidak salah. Terus kalau kalian mengatakan jangan kalian menafsirkan sesuka hati kalian. Loh, mana kitab tafsirnya? Kan begitu. Kami di sini hanya meluruskan Bapak Gereja. Yesus yang juga ada diceritakan di dalam Al-Quran kami tentang Nabi Isa itu tidak dituhankan. Tetapi kenapa kalian tuhankan? Kalian mengatakan bahkan Yesus itu adalah anak Allah. Sementara di dalam surat Al-Ikhlas Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Loh, Allah itu kan bukan saja nama sesembahan umat muslim. Allah itu sudah ada di Kristen Arab. Nah, tunjukkan datanya sama saya. Di mana kitab Muqaddas itu menggunakan kata Allah dengan ilah. Jadi begitu Bang Gereja. Saya rasa saya punya statement ini jelas. Ya, kenapa Islam seperti ini? Karena Islam tidak menerima nama sesembahannya dipakai oleh umat Kristen, terus dijadikan di situ bernarasi Allah kami itu beranak dan diperanakan. Itu satu poin. Ya Bapak Gereja ya, silakan. Jangan yang lain dulu tanggapi. Kalau nanti sebentar Bunda. Oke, sebentar teman-teman. Assalamualaikum Gurunda Bang Alminang Kabawi ya. Selamat bergabung ya. Gurunda Alminang, saya titip Omal dulu. Gurunda kan moderator di sini. Saya cari-cari teman-teman moderator, kayaknya tidak ada yang standby. Saya ada keluar sedikit dulu, ada yang saya mau antar. Jadi saya titip Gurunda ya, supaya diskusinya tetap berjalan karena poinnya kita adalah edukasi teman-teman saudara-saudara kita di bawah. Kita syukuri alhamdulillah hari ini ada kedatangan narasumber kita itu Bunda Nora dan Bang Pratama dan Bang Dio. Itu poinnya. Saya mohon maaf ini Gurunda Bang Dio dipersilakan dulu. Bang Dio dipersilakan dulu. Tadi beliau menunjukkan data, dibesarkan aja. Silakan Bang Dio. Host, tolong itu yang ada musik kayaknya Bapak Gereja itu di mute karena ada yang melive-kan di YouTube, takut kena copyright. Cek, aku ada suara nggak? Aduh, dari tadi aku ngomong ternyata mute. Oke. Pertanyaan dari Pak Gereja itu simple ya, sederhana. Dia mengatakan kenapa orang Islam ini selalu membahas iman kami, selalu membahas Yesus kami, selalu membahas Alkitab kami. Jawabannya sederhana Bang, sangat-sangat sederhana. Karena kalian umat Kristen mencuri
alias mengambil bahasa lembutnya istilah-istilah yang ada dalam agama kami. Yang lebih sakralnya adalah lafaz Allah. Jadi Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, Allah Subhanahu wa taala yang ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ALLAH, dibaca Allah, kalian putar balikkan menjadi Allah, kemudian kalian klaim itu adalah Tuhan kalian. Sedangkan di dalam Bible asli kalian nggak ada lafaz Allah itu. Saya tunjukkan. Lafaz Allah itu disebutkan dalam 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua dalam surat Hud ayat 41. Yang ketiga dalam surah An-Naml ayat 30. Semua menyebutkan Bismillahi. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Kalian klaim Allah itu adalah nama Tuhan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Sedangkan di teks asli kalian nggak ada itu. Itulah penyebabnya kami bahas, supaya kalian itu sadar diri. Dan masih banyak kosakata yang kalian ambil seperti malaikat, rasul, nabi, nubuat, mujizat. Dan saya yakin kalian tidak mampu untuk mendatangkan sumbernya. Saya kasih contoh, Allah yang kami sembah, kalian sebut kayak Pak Gereja bilang tadi, anak Allah. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu Esa, bukan 3, bukan 2, bukan 1. Allah itu maha mengetahui. Sedangkan di Bible kalian mengatakan Allah itu bodoh. Nih, aku tunjukkan dalilnya, datanya. Nih, 1 Korintus 1 ayat 25, terjemahan LAI, terjemahan lamanya. Karena kebodohan Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah itu lebih gagah daripada manusia. Dikatakan Allah bodoh, dikatakan Allah itu lemah. Ini yang menyebabkan kami tergerak untuk mengoreksi dan mengingatkan kalian. Kalau seandainya ini seandainya loh ya. Karena kenapa saya katakan seandainya? Karena ini sudah digugat sejak 2016 lalu. Ya. Sudah digugat, tetap aja tidak bergeming. Kalau seandainya umat Kristen di Indonesia, khususnya LAI, mencabut semua istilah-istilah keislaman, istilah-istilah Islami, khususnya lafaz Allah, nama Tuhan yang kami sembah dari Bible kalian, insya Allah aman bang, aman. Kita nggak akan bahas lagi. Kenapa? Karena istilah agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku, itu adalah dari Al-Quran. Kami yang lebih paham untuk mengaplikasikan ayat itu. Bagimu agamamu, lakum dinukum waliyadin. Dalam surah Al-Kafirun ayat yang terakhir. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita nggak saling mengganggu. Sekarang kalian mengganggu kami, paham? Itulah makanya kami bahas terus. Sekarang kalau aku tanya ini, Bapak ini aku siapkan kosakata. Ya. Ini semua kosakata, Rasul Allah, Rasul, iman, nubuah, Nabi, mukjizat, Ruhul Kudus, malaikat, Alkitab, ulama. Ini semua saya bisa datangkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Sekarang coba kita buktikan. Pak Gereja buktikan kepada saya satu kata ini loh. Ini yang paling utama nih. Lafaz Allah. Di mana tertulis dalam bahasa asli Bible Anda lafaz Allah ini? Saya mau tahu bagaimana bunyinya, bagaimana? Silahkan Pak. Akan terjawab nanti pertanyaan Bapak, silahkan. Begini Pak Dio Pratama, Ya. kalau mau seperti tadi kata kamu pencuri, kamu Kristen mencuri kata Allah, mujizat, rasul ya. Berarti Pak Dio pertama tolong jelaskan kasih ketong semua. Kira-kira kelima, keenam agama yang dianut di Indonesia ini, ya. Yang paling terakhir itu Konghucu. Kira-kira agama mana? Tolong jelaskan untuk Koto agama yang mana yang paling pertama. Sehingga kita bisa memahami itu. Tolong jelaskan Nyambung, untuk Bapak, kita semua. Bapak nggak nyambung Pak. Yang kita bahas dalam terjemahan Bible Bapak. Saya nggak tanya agama mana yang diresmikan di Indonesia. Saya nggak tanya itu. Maksud saya kan Pak jelaskan itu ya. Kristen mencuri kata Allah, ya. Iya, memang iya. Mujizat, ya. Kata Iya. mencuri ya. Sudah Pak Dio pertama sudah mengklaim ya bahwa Kristen mencuri. Iya, memang kalian mencuri. Berarti
Berarti Pak tolong jelaskan untuk kita dan yang di bawah 1,2K ini supaya tahu bahwa agama yang dianut Indonesia ada 6 agama, mana yang pertama, sehingga bisa benar bahwa oh Kristen dari belakang kok kamu pantas mencuri. Bapak ini nggak paham seperti pertanyaan itu. saya ya Pak ya. Pertanyaan saya, dengarkan, kau dengarkan dengan baik. Saya sudah paham, tapi Sebentar, Pak jelaskan sebentar. dulu Coba agama kau mana ulangi yang pertanyaanku. pertama. Ya, oke. Kau paham pertanyaanku. Coba kau ulangi pertanyaanku. Dari Kristen mencuri kata Allah, Rasul, mujizat, ya kata mencuri, berarti Kristen Jawab. mencuri. Coba kau ulangi pertanyaanku apa tadi? Pertanyaan, Hmm. aduh lupa nih. Nah, kau aja lupa. Saya Saya jawab ya, Bang Dio ya. Ya. Aku ulangi pertanyaanku. Oke, baik, terima kasih untuk- Kau sebutkan. Gini, saya jawab, Bang Dio. Sebentar. Saya ulangi pertanyaan saya. Sebutkan lafadz Allah ini yang sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebutkan lafadz aslinya dalam bahasa Yunani. Dalam Bible kalian. Kau jangan lari-lari Yosef, kau jangan lari-lari agama mana duluan, Islam atau Kristen. Bukan itu pembahasan kita, yang saya bahas. Kalian kan bertanya, kenapa kami umat Islam selalu membahas Bible, membahas Yesus, membahas agama Kristen. Kenapa? Karena di terjemahan Bible kalian itu ada lafadz-lafadz ini yang kalian curi dari Islam. Aku tegaskan, curi. Kalian curi. Sekarang coba kalian buktikan ke saya lafadz Allah dalam kitab asli Bible, bahasa asli Bible kalian, bahasa Yunani. Lafadz Allah ini di mana? Coba sebutkan ayatnya. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan saya. Sebutkan lafadz Allah ini dalam bahasa Yunani itu apa bunyinya? Silakan. Oke, gini ya, saya jawab ya. Jadi, kalau menurut Abang Allah itu adalah proper name, artinya itu nggak bisa ditranslate. Betul nggak? Tapi kenapa kau translate dia menjadi bahasa Indonesia menjadi ALLAH? Ya kan? Kalau itu proper name, nggak bisa kau translate dia. Begitu loh. Allah itu kan bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab. Saya nggak memungkiri itu dari bahasa Arab. Tetapi kan begini, bahasa Arab itu kan bukan bahasa surgawi, itu bahasa manusia. Begitu loh. Nyambung ini Itu nggak nggak nyambung. sabar, dengar dulu. Nggak nyambung kau. Di Alkitab bahkan nggak cuman Allah, ada Nggak nyambung 3.500 kau. yang serapan dari bahasa Arab. Apakah itu harus diganti dengan bahasa Ibrani semua? Sebentar, pejuang. Aku tanya dulu kau. Apa bedanya iya, toh. translate dan transliterasi? Bahasa Arab itu pun serapan bedanya dari bahasa translate dan Ibrani. transliterasi? Nabi misalnya Nabi. Nabi itu serapan dari bahasa Ibrani. Nafi. Nggak nyambung kau. Banyak. Kalau kau Nggak nyambung. klaim-klaim seperti itu, Musa itu serapan dari bahasa Ibrani, Moshe. Yang saya tanya apa, kau jawab apa? Taurat, Oke, Roh. baik. Terima kasih untuk Loh, iya. kesempatannya. Apa sini orang jawab? Kita nggak bisa klaim bahasa itu, kalau bahasa Arab punya Islam. Bukan, bahasa Arab itu bahasa manusia. Nah, orang-orang Indonesia itu karena orang-orang Arab ya sudah lama di Indonesia, jadi bahasa-bahasa kita pun serapan dari bahasa Arab begitu loh. Izin sebentar. Apa yang Jadi apa yang kau jawab ya Allah? Oke, baik. Terima kasih untuk Bahasa manusia bukan jawaban yang bukan sudah bahasa dikasih surga. oleh Gimana sih? Bang Dio. Aku nanya Bang Dio, suara-suara kah? ya Allah. Kenapa kau terjemahkan proper name-mu itu? Nanti kau bingung menjelaskan yang saya bagaimana. Sekarang gini pertanyaan saya, Dengarkan, bagaimana dengarkan. Musa? Apa pertanyaan saya? Apa jawabanmu? Kau kemana? Yang saya tanya. Bagaimana coba Musa kau menyebutkan sebutkan. nama Allah itu? Kan kau serapkan kan? Musa tidak pernah Sekarang menyebutkan saya kata tanya Allah. kau. Sekarang saya Musa tanya itu kau. Elohim. Pejuang. Kau Kenapa jawab, dari pejuang. Elohim menjadi Allah? Nggak nyambung kau. Yang saya tanya. nyambung. Yang saya tanya. Itu Kau dengar serapan bahasa loh. Dengarkan dulu. Dengarkan. Yang saya tanya. Sebutkan Kau bilang itu bahasa proper name. Yunani. Terjemahan ALLAH ini di Biblemu, terjemahan Biblemu, sebutkan bahasa aslinya di Yunani apa bunyinya? Kalau saya tadi sudah jelas nih, aku jelaskan nih, aku ulangi. Oke, Bang. Sudah. Bang, terima kasih, Bang. Bang Dio. Dengarkan. Enggak sebentar, kalian framing aja dari tadi. Kalau Iya, kan? nih, Saya akan ajukan pertanyaan. Dengar dulu. dengarkan. Saya akan Saya ajukan sudah sebutkan pertanyaan. 3 referensi dalam Al-Quran, sebuah menyebutkan Bismillah.
Kalau kau bilang itu proper name, nanti saya tanya lagi, nggak bisa kau jawab. Di mana Kau di yang Bible bilang Allah itu proper disebutkan Allah name. itu proper name? Di mana? Kau yang bilang tadi Allah itu proper name. Kapan aku bilang proper name, bongok? Semua ini kan dengar tadi. Kau bilang Allah itu Siapa yang proper bilang name. proper name? Izin Bang Dio, pejuang. Jadi Allah itu bukan proper name. Sebentar. Keluar dari mulutku Pejuang, pakai kau diam dulu, proper kau name, diam nggak dulu. ada. Kau diam Ini dulu disebut pejuang, proper kau diam name. dulu, kau diam dulu. Kau diam dulu. Dari tadi kau ini nyela-nyela nggak jelas juga kau. Kau diam dulu. Yang lagi dialektika itu Bang Gereja. Sekarang sudah. Kau diam dulu. Nanti kau belum diberi kesempatan. Sebenarnya kau nyela-nyela nggak jelas kau. Berganti yang Silakan bicara. gereja, silakan gereja. Tadi yang ditanya gereja. Lanjut gereja. Silakan sama Bang Dio. Terima kasih Sudah, untuk lanjut. kakak Nora bersama kakak Dio yang menjelaskan bahwa seakan pertanyaan kedua saya itu bilang, kenapa kok dipermasalahkan antara Kristen dengan Islam toh? Dipermasalahkan Kristen karena Bang Dio bilang, ya Allah. Kenapa orang Kristen harus pakai Allah, tidak pakai bahasa Yunaninya? Ya, sebutan bahasa Yunani tentang penyebutan Tuhannya, ya toh? Bang Dio kan jawabnya begitu, kenapa tidak pakai bahasa Yunani, harus pakai bahasa Indonesia? Saya sudah jawab, aduh kau tidak paham bang. Makanya dengarkan, kau kan tanya, kenapa kami Ya. bahas-bahas Iya, Bible? makanya saya ada jawab. Kenapa kami bahas-bahas agama Kristen? Kenapa? Karena kalian umat Kristen dalam hal ini LAI telah mengambil bahasa halusnya, bahasa kasarnya mencuri istilah-istilah Islam. Contohnya lafaz Allah ada dalam terjemahan Biblemu. Kita nggak bahas agama mana yang lebih dahulu, Kristen apa Islam. Bukan itu pembahasannya. Pembahasan sekarang kenapa ada nama Tuhan kami ini dalam transliterasinya ALLAH di Bible Anda. Itu pertanyaan saya. Kalau memang sudah ada, sekarang tinggal buktikan saja. Dalam Biblemu, bahasa aslinya bahasa Yunani, di mana lafaz Allah yang seperti ini tuh di mana? Bahasa Yunaninya apa bunyinya? Kau Siapa paham nggak lalu? pertanyaan itu? Siapa nama bapaknya Muhammad? Iya, bahasa Yunaninya. Kau turun pejuang. Kau turun. Turunin itu moderator. Ini Kau nyampuk. nggak jelas, kau nggak ngerti kau. Bukan. Pertanyaan saya. Kau nggak ngerti. Dari tadi kau nggak ngerti adab Nah, dalam berdialektika. kurang Bang ajar. Gereja, kau muda ya. Bang dia udah Lanjut. muda sebetulnya. Nah, Kan silakan. muda sama kau. Kami Muslim keberatan. Dengar dulu, dengar dulu. Saya sudah paham. Sebentar. Satu menit yang saja mau saya ajak mau dialog menjelaskan. siapa? Yang mau ajak dialog siapa? Yang mau ajak dialog siapa nih? Sebentar, 1 menit saja. Yang mau ajak biar dialog siapa? mudah, Punya ya. berbicara itu kan punya hikmat kan, pertama sama berbicara sama Oke, Bang Nora. silakan. Terus dilempar Silakan, lagi lanjut. Bang Dio sekarang Lanjut, dilempar ke Bang silakan. pertama kan saya bingung mau jawab yang mana, sedang kamu tiga orang punya Jawab pertanyaan ini, jawab beda-beda ini. nih. Sebutkan lafaz asli dalam bahasa Yunani. Lafaz ini Allah dalam bahasa Indonesia yang telah kalian terjemahkan. Bahasa Yunaninya apa? Kalau Yunani itu ada Yahweh, juga ada itu Yahweh. Kalau bahasa Yunani Yahweh. Yahweh. Kenapa diterjemahkan jadi Allah? Ya kita kan di Republik Indonesia ini LLA. Kata Yunani. Orang Buddha, dengarkan. Buddha pun di Indonesia juga. Buddha nggak pakai Allah Tuhannya. Macet kan? Nggak bisa jawab kan? Kita kan berbicara tentang Kristen dan Muslim. Kok langsung ke Buddha lagi? Bang, agama di negeri kita, di Republik Indonesia ada Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke? Semua agama ini masing-masing ada nama Tuhannya. Nama Tuhan Islam adalah Allah. Kristen nama Tuhannya Yesus. Ya kan? Protestan juga demikian. Katolik juga demikian. Hindu, Buddha, dan Konghucu pun punya nama Tuhan sendiri-sendiri masing-masing. Pertanyaan kami, kenapa ada nama Tuhan kami di terjemahan Biblemu? Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah LAI yang ada di Salembas itu. Oh, jadi Ini LA ini mencuri. dalam bahasa LA ini Yunani apa mencuri. nyebutnya? Oh, jadi kesimpulannya abang bilang kami orang Kristen mencuri Allah. Sebutan Iya, Allah ini. iya, iya. Kita di Republik ini berhak, semua punya hak untuk beragama. Jadi kalau Anda mengatakan kalau kami Kristen mencuri, mana kami mencuri?
Saya nggak bilang kau nggak berhak, Bapak. dengar bang. Saya nggak bilang kau berhak atau nggak berhak. Yang saya tanya lafaz Allah ini kenapa ada di Bibelmu? Tidak, bang. Atas dasar undang-undang baru kau boleh bilang saya mencuri di Republik Indonesia ini. Memang iya kau mencuri. Undang-undangnya mana? Kita Lafaz di atas Allah ini Republik dari mana ini? Indonesia, semua manusia warga ini Dari punya hak. lafaz Punya Allah ini hak. dari mana? Ingat, punya hak. Lafaz Allah Kalau dari Anda mana bilang saya tanya? mencuri, salah kalau Anda bilang kami mencuri. Orang Kristen dalam hal ini tidak. LAI mencuri lafaz Allah ini dari mana? Tidak. Asalnya di bahasa Yunani apa? Bang. Bahasa Dengar. Yunani apa ini? Hah? Yahweh. Yahweh. Kenapa kau tidak pakai Yahweh? Kenapa kau pakai Allah? Lah, abang, kata bahasa Yunani kami bukan itu makanya abang sudah jawab. Dengar. Dari Dengar. Yahweh? Iya, Dari iya, Yahweh iya. kenapa jadi Allah? Kenapa? Hah? Iya karena Allah ini nama kan Tuhan umat Islam, bos. Dengarkan ini, aku buka dalilnya. Aku buka datanya. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ditransliterasi, lafaz Allah ini ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia bahasa apa menjadi tuh? Itu tulisan bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi ini. Arab. Itu Arab. Iya, transliterasinya begini bunyinya. Itu bahasa Arab. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan Allah, ya toh? Allah, ya kan? Terus Bukan Yunani. diartikan, Bang. Itu alif lam lam itu hurufnya bukan diartikan sesuai dengan makna berarti harfiah, harfun. berarti- Ini pinter dikit ada nggak sih? Aduh, Iya, berarti botol-botol gini. hurufnya- bukan levelku nih diskusi kayak gini. Bukan levelmu, bagaimana kamu mengatakan kami mencuri? Kita di atas Republik Indonesia ini punya hak beragama. Lafaz betul? Allah di Bibelmu ini bahasa Yunaninya bagaimana bunyinya? Yahweh. Kau bilang Yahweh. Kalau Yahweh kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Allah? Kenapa? Ya diterjemahkan. Bang Dio, bilang aja itu. Di Islam itu malah melarang menyebut nama Tuhan, Allah saja. Itu kan karena di dasar bahasa Indonesianya dia Tuhan. Tapi kalau Allah ya Allah. Nggak nyambung dia lah. Udahlah aku inilah. Tidak nyambung, bagaimana kamu pertanyaan bilang kami mencuri? Bang Anda Gereja, ngarang. begini. Saya perlembut lah istilahnya begini, Pak. Tadi kan Abang bertanya, sudah dijawab. Kenapa bisa terjadi? Ini sebetulnya Abang Dio itu menyederhanakan. Saya akan kasih fakta yang bikin Anda tercengang, ya. Banyak terjadi hari ini penggunaan atribut Islam. Tujuannya apa? Memuluskan misi abang, agama abang itu. Nah, abang jangan terlalu lugu, Bang, gitu loh. Nah, kami sebagai orang Islam, pertama keberatan. Kata Allah itu dalam Bibel abang itu tidak punya sejarah etimologi yang sama dari Bibel yang berbahasa Yunani. Gitu loh, ya. Dan itu Anda tidak bisa tolak, Bang. Ini Bang Gereja coba baca nih Bang Gereja. Coba baca. Allah. Bacakan aja, Bang. Coba baca Bang Gereja. Kamu baca. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa apa nih Bang? Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Ku tanya kau, Bibelmu itu bahasa apa? Kan Bibel saya itu kan bahasa Yunani. Ya toh. Nah, jelas kan? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Saya sudah bawakan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Nih dalilnya. Nih. Dalam surah Al-Fatihah ada, dalam surat Hud ayat 41 ada, dalam surah An-Naml ayat 30 ada. Kenapa kau mengklaim itu nama Tuhanmu? Nih. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, ya, bukan tiga, bukan punya anak, ya, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Kaum muslimin, umat Islam. Makanya disebutkan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha luhur, atau Allah Subhanahu wa taala yang kalian singkat jadi SWT, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalian ambil ini, nggak paham-paham juga kau. Kalian ambil ini. Tidak ada yang ambil, Bang. Tidak ada yang ambil. Loh. Yang kamu bilang mencuri itu salah. Tidak ada yang ambil. Terus ini Kalau nggak ada yang ambil, bahasa apa ini? Bahasa apa jelaskan ini? gimana gitu loh. Dalam bahasa aslinya, abang rujuk di belabang yang bahasa Yunaninya itu. Abang nggak Yunani kata kan? Allahnya Iya, itu loh. dengar. Yunani, bahasa sana Yunaninya itu HWI ya toh? Yahweh toh? Yahweh.
supaya kita di Republik di Indonesia ini tidak mengambil terlalu Yahweh lah, kenapa budaya berbahasa Indonesia, LLA, Yahweh itu diganti dengan Allah, diterjemahkan sebagai Allah. Nah, Anda menggunakan kata Allah itu harusnya merujuk kepada nih kalau dalam Bible asli Theos itu Bang, artinya dewa kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya, harusnya ditranslate-nya sesuai dengan pengertian makna. Penerjemahan itu merujuk kepada makna yang sama, mencari padanan kata yang sama. Tiba-tiba kok jadi Allah. Begitu itu berbeda, Bang. Ya, Anda nih sebetulnya sebenarnya maaf nih, saya simpelkan begini. Anda ini sebetulnya korban daripada yang namanya LAI. Anda sendiri kurang paham sebetulnya nih. Saya nggak yakin Anda nih, mohon maaf ya, Anda nggak begitu. Jangankan ini ya, Bible aja sebenarnya mungkin Anda nih jarang baca loh. Ya. Berarti saya sudah mengerti Bang pertama punya bahasa. Iya. Selesai. Jadi pertanyaan saya kan, kenapa kok dipermasalahkan Kristen? Karena Kristen mencuri atau merebut atau mengklaim Allah sebagai Tuhan mereka, atau Allah sebagai Tuhannya Muslim dijadikan Allah Tritunggal. Nah, seperti itu ya Mas ya. Betul. Jadi gini Bang, sederhanakan masalahnya begini ya, gini. Kita ini berbangsa dan bernegara, selagi kita sama-sama, ini begini ya, Abang itu agama misi, ya harus diakui ya, agama Abang itu agama misi. Misi, agama misi bagaimana? Jelaskan agama misi. Aduh, kami ini nggak bodoh-bodoh kali Bang. Agama Abang tuh agama misi itu apa? Agama dakwah. Kalian itu dianjurkan untuk mendakwakan agama kalian, menyebarkan. Ya. Makanya agama Kristen nyampe sama Abang tuh kenapa? Ada orang yang dawain, yang bawa ke sana, nawarin, begitu betul kan? Oh, berarti Silakan berdakwah, silakan menyebarkan agama, tapi permasalahannya di dalam berdakwah menyampaikan agama kalian tuh jangan gunakan kata-kata yang sudah identik dengan Tuhannya orang Islam. Itu loh, itu masalah. Ya. Identik bagaimana Masalah kecuali itu, tulis. Dengar dulu abang. Baik. Bang Gereja, coba kau baca ini Bang Gereja. Kecuali tulisnya kalau disimpulkan seperti di Republik ini mengatakan bahwa Allah undang-undangnya garis miring miliknya orang Muslim. Kalau begitu Ini sama. kau lihat ini. Nih. Kau lihat ini. Kau bilang nggak ada, ini ada nih. Di Ulangan 439, Ulangan ini Bible atau Al-Qur'an ini? Nih. Kenapa ada lafaz ini di terjemahan Bible-mu? Ayo. Jawab. Mana? Sedangkan tadi kita sudah sepakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab saya sudah tunjukkan dalilnya. Nih, dalam Al-Qur'an ada nama Allah dalam 3 surat. Surah Al-Fatihah, surat Hud, surat An-Naml. Sekarang kita komparasi, kau bilang nggak ada, ini aku buktikan ada. Ini banyak ini kata-kata Allah ini. Nih. Oke, baik. Kenapa ada lafaz ini? Dion sudah. Terima kasih. Berarti Oke, sekarang kau sudah paham kan? Alhamdulillah. Berarti sudah terjawab. Oke, sudah terjawab. Pertanyaanmu sudah terjawab. Kenapa kami selalu bahas kalian di sini? Itu jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, terima